Kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Pada hari ini kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, apakah Bapak Ibu mendengar kicauan burung sama seperti saya mendengarkan saat ini? Ya, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Pada saat ini, kicauan burung itu menandakan bahwasanya bahkan mereka yang tidak terpikirkan oleh kita dipelihara oleh Tuhan. Ini renungan pertama yang harus saya sampaikan kepada kita. Jikalau saat ini Bapak Ibu ada di antara kita yang merasakan kesusahan, penderitaan, merasa sendirian, seolah-olah tidak ada yang memperhatikan, sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Matius dikatakan bahkan burung-burung saja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan ketika burung-burung itu dapat berkicau, mungkin mereka saling memanggil atau bersuka cita atau apa yang sedang mereka sampaikan, Tuhan mau katakan, itu pun Tuhan pelihara, apalagi hidupmu. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, seberat apapun tantangan dalam kehidupanmu, sesusah apapun saat ini kehidupanmu, atau setakut apapun kamu saat ini menjalani kehidupanmu, biarlah firman Tuhan yang paling utama. Maka mari kita sama-sama Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin orang berkata, ketika saya sering-sering atau rajin mendengarkan firman Tuhan, tidak ada makanan di sana. Saya tidak menjadi kaya ketika sering mendengarkan firman Tuhan. Atau bahkan hidup saya tidak lebih baik ketika saya selalu diarahkan untuk mendengarkan renungan harian setiap hari. Itulah bagi orang adalah kebodohan Bapak Ibu. Jadi jikalau ada orang yang beranggapan sering mendengarkan renungan, sering datang ke gereja adalah kebodohan dengan menyia-nyiakan waktu dan juga dana, maka saat ini dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan kepada Allah memang menjadi suatu kebodohan bagi orang yang tidak beriman Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan ini mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Firman Tuhan sudah mengatakan itu Bapak Ibu. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita, orang-orang melihat Yesus yang tersalib itu adalah Yesus, adalah salib pembodohan. Bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, memang benar mereka mengatakan itu kebodohan karena mereka tidak mengimani. Atau bahkan kepada orang-orang yang berkata, ngapain ke gereja, atau ngapain pelayanan, atau ngapain sering-sering dengarkan renungan. Maka saat ini Bapak Ibu Tuhan mau katakan bagi orang yang tidak beriman itu merupakan suatu kebodohan. Tetapi saya mau menegaskan kepada Bapak Ibu, apakah kamu sering mendengarkan firman Tuhan, kamu sering pelayanan, apakah kamu sering beribadah, itu tidak akan hilang daripadamu Bapak Ibu. Itu tidak akan hilang bagimu orang yang beriman. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika Tuhan berikan kita talenta lalu kita melayani di gerejanya,
kita mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan. Segala sesuatu bagi Tuhan, tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Tidak akan ada hal yang sia-sia bagi pemberitaan firman Tuhan Bapak Ibu. Maka saat ini Tuhan mau katakan kepada kita, sekalipun saat ini ada banyak yang mencemoohmu atau bahkan yang saat ini mengabaikanmu, ingatlah Bapak Ibu bahwasanya Dia yang kita sembah dan puji itu adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberkati kita. Maka hanya orang yang diselamatkan yang mengerti salib adalah hikmat paling agung. Hanya orang yang diselamatkan, hanya orang yang beriman yang mengerti salib itu adalah sabda yang paling agung, hikmat yang paling agung. Salib adalah bukti pengenalan akan keselamatan yang kekal. Dengan ini juga hanya dengan firman yang membuat kita kuat dan tangguh menjalani kehidupan ini. Sekalipun saat ini banyak tantangan yang kita hadapi, firman Tuhanlah jawaban dalam hidup kita. Firman yang adalah Injil, yang adalah Yesus Kristus, adalah jawaban hidup kita. Maka saat ini ketika Bapak Ibu sedang mencari-cari jawaban atas hidupmu, sedang mencari-cari jawaban atas setiap permasalahan, pergumulan kehidupanmu, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Dia yang memiliki kehidupan kita. Datanglah hanya kepada Dia. Dengarkanlah pemberitaan firman-Nya, karena di sana kita menemukan keteduhan dan kedamaian hati. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, teruslah bimbing hati dan pikiranmu, anak-anakmu, keluargamu, tunduk pada pemberitaan firman Tuhan. Maka setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan akan dikuatkan, dibekali untuk menjalani kehidupan ini semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Selamat Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang terus dengan disiplin dan setia mendengarkan firman Tuhan dan melatih diri. Sebab firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 7 katakan, latihlah pasomal-somal madirim tuhadolaton, latihlah dirimu untuk beribadah, karena dengan latihan ibadah membuat kita tangguh dan kuat menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu serta saudara-saudariku, anak sekolah minggu, remaja dan naposo bulung. Sampai ketemu besok di ibadah minggu Bapak Ibu. Mari tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau berkati seluruh Bapak Ibu ini. Engkau berkati seluruh remaja Naposo Bulung, bahkan anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Biar kami tetap setia, disiplin, mendengarkan, mempelajari firman Tuhan. Supaya iman kami semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.